Cek. Tes, 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 tes. Dwi Pak Jody tolong Tes, tes. Please welcome Miss Nicole Arya. Hello, everyone. Can you hear me right? Am I audible? Yes, ma'am. Hey, hello, Nicole. Hi. Selamat pagi, everyone. Thank you for gathering. Selamat siang, Nicole. I hope that my sound is going through, right? Yes, right. Well, on Zoom, I believe it's fine, but I'm not sure whether it is going through in the lecture hall that we have. We wait for ITK response. Yeah, please. Hello, Jody. Hey, Nicole. Selamat siang, Bapak Ibu. Apa bisa dimulai? I don't think so. The sound is going through. Halo, halo, tes. tes. Oke. Oke, Pak Dwi, Pak Jody bisa dimulai silahkan. Yang share screen Ya, dari apa? Sudah dijadikan co-host semuanya. baik. Nanti akan langsung Nicole akan membawakan bicaranya. Go ahead, Nicole. We can start it. Perfect, perfect. Thank you, everyone, for gathering. I'm sure was somewhere busy, and we are gathering here today to talk about the tool that can aid your publication process. So let me first set the context with few slides, and later on we'll jump to the product demo. So that's the flow we're gonna follow. And please feel free to interrupt anytime. Let's keep this a conversational session, okay?
So glad to be introducing you to Trinka AI. I'm sure many of you must be using it as we speak. So please explore the tool, and if in case you have any question, please feel free to reach out to my tech team or me or Jody out there. So Trinka has been curated for academic and technical writing. It is powered by Inago. So Inago is the company that is providing support, human support, or you can say human curated services to academicians to publish internationally. Now, given the understanding of how the publication process is, how complicated the process can be, how tricky academic writing can be, we curated the product Trinka AI that is available for the researchers on a real-time basis. So the training text or data that has been used for training Trinka AI are those well-edited manuscripts that subject matter experts from Inago had worked upon over the past several years. So this makes our tool very much applicable for the academic writing. Even for the students, those who are new to academic writing domain, they can train themselves to write better on Trinka. It's a privacy-first tool because you understand the importance of keeping your text private. The data ownership should lie with the researchers. That's the key point which differentiates Trinka AI from other AI tools which are open source or free for sorts. So that's the context. And then AI-powered solution that protects academic integrity. So with Trinka usage, you are assisting yourself. It assists the academic writing. It doesn't replace you. So that is how you can adopt AI responsibly, and it improves the writing quality as well. It has been developed by Inago, which is the leader in publication solutions. And over the past 20 years, we have leveraged our experience of helping the researchers worldwide in curating Trinka. Ours is an AI solution company. This language model of Trinka is proprietary. It has been patented in the US. And as I said before, data safety and privacy is what we keep at the forefront while making sure that Trinka is comprehensive for the researchers. So Trinka is completely secure to adopt. In fact, Elsevier, which is a top-notch publisher in STEM domain, is currently using Trinka's technology to evaluate the language quality. So you can be rest assured of the fact that adopting Trinka will not flag any AI content. Next comes the global offices. So we are headquartered in different regions. We are headquartered in the US, and we are present in the different regions. Around 10 global offices we have. And we also keep on visiting our partners worldwide. And given the chance, I would love to come to Kalimantan as well. Okay. So now, what are the support system that makes Trinka quite comprehensive? First and foremost is the grammar and the spell checker, which is available on Trinka, which is academically sound. So any complex medical term, engineering term will be well identified by Trinka, and the recommendations which will appear on Trinka will be well versed of those nuances. Then comes a proofread file feature. This is a star feature. In fact, many universities, those who are currently using Trinka, use proofread file as a time-saving feature. Now, we understand that the authors are writing on MS Word. Let them use docx version or even LaTeX. Keep on writing on Word. And once they are done with formatting, including the tables and the figure on the manuscript, they can upload that document on Trinka, and within few minutes, Trinka will provide the track change version. It's all done by AI, and moreover, it doesn't alter the formatting of the document, which is a key point. So you can be, very much use this step as a last step in your publication process before journal submission is happening. It also gives the score to your writing so that you can avoid any criticism that is coming from the journal end. Then we have certain style guides as well, APA, AMA. So any textual inconsistencies can be identified on Trinka. Then is Paraphraser.
So if you wish to rewrite a particular sentence using paraphraser, you can do it. You can make your sentence concise. You can make it more scientific in nature. There is consistency checker as well. So if you wish to maintain the consistency style, so let's say multiple authors have created a chapters in a book and they will have a different writing style. These writing style can be made consistent by using consistency checker. I'll show you during the demo how it operates. Now coming to content generation. So Gen AI is the future. How the content is getting generated, how you're using it to aid your writing process, it's going to be a key. This is, as I said before, this AI is for your assistance, not your replacement. So basically, /ask feature is available on Trinka's cloud. What it does is it removes the writer's block. It helps you curate the content which is supporting your writing process. It will curate the content which is around 300 to 400 words. And this way you can develop your thoughts. It can be your brainstorming partner, as I like to call it. Then comes the AI Studio, which are certain applications that we have curated based on our experience with the authors. For example, Critique Writer. It can critique your work before you're submitting it to the journal. Then comes post-publication use cases. For example, you wish to create a LinkedIn post using your published manuscript because you'd like to communicate about your work to the audience across the world. And then comes a ResearchGate content producer. So it can create certain content of those lines. It can also create a cover letter from an abstract that is, again, a support system. Next comes certain academic integrity checks. So if this is the need in the university where students are using AI, but the AI content detectors, they are not very precise. So dependency on AI content detectors can really push back. So DocuMark is entirely based on monitoring the writing process rather than coming at the end of the process. DocuMark is the part of the process. It helps university to identify AI written content, copy pasted content, and what is the student effort. So this is basically available as a additional feature on Trinka. If university is interested, we can explore this option. And then come certain AI tools, which are support system. For example, citation quality check. You can evaluate the endless citations on your document by using Trinka. How many of them are retracted? How many of them were published long ago? So this kind of quality check can be performed before publication. Then comes citation formatter. It's also a remarkable feature. How it helps us to, let's say you have changed the journal that you have aimed for. Now you would like to reformat your citations as per different journal style. So that is possible on Trinka. We have Vancouver, IEEE, and many more. And another supporting feature is Journal Finder. Just paste your abstract on Trinka, and it will provide you certain recommendations of the journal. Also, a history that how many manuscripts were published with the same subject. And then comes the accessibility. So Trinka can be accessed through a desktop application, through Word plugin, through browser plugin. So there are multiple ways to use Trinka. Next is the explanation on academic integrity software, which is an add-on. It shows the overall score, the verification score. We can explain this in detail once the university gives us a nod. Then comes the publishers and the institutions, those who are working with us. So for example, Consortia in Spain, which is CEBUA, is using Trinka as a support system for their university members. So it's a consortia for around 12 members. So they have trusted Trinka. Then comes MyRama, which is a consortia in Malaysia, acquired Trinka for their members, and ABAC is a consortia in Brazil. So these are the associations that they have valued Trinka as a support system for research, and they have given access to their members.
Next come Jackson State University in Mississippi, US, University of Johannesburg in South Africa, University Granada in Spain, Istanbul University in Turkey, Nippon Institute of Technology in Japan, Universidad del Rosario in Colombia, Yonsei University in South Korea, ITS, Universitas Indonesia. There are several names in Indonesia, those who are using Trinka. Then come certain names which will give you a trust that yes, even the other side, means the publishers, are using AI to improve their workflows. For example, Elsevier in Netherlands, IEEE in USA, Royal Society of Chemistry in USA, and Cold Spring Harbor in USA again, they are using Trinka's technology to improve their workflows. And then our commitment towards security. No data storage is done. No AI training is performed on users' data. Completely, we abide by the security and the compliances. We are HIPAA compliant. We are EU AI Act compliant. It's a complicated compliance, but still we have acquired it. ADA compliant, GDPR compliant. All the ISO certifications are in place. With this, I'd like to conclude the presentation part. Now let's jump to the demo of the product so that I can show you how to use Trinka to your entire benefit. So I hope you can see my screen. Okay, let's get started. So once you log in, you will end up at the My Drive area. This My Drive area, so I do have an account. If you don't have an account, create it today. Use your institutional email address. So this is the My Drive area. So you can see I can create multiple folders so that I can arrange my work properly. Next comes is how to edit a document from scratch. So let me just upload one document from My Drive area. Here you go. So Trinka Cloud Editor is the area for your maximum operations like editing, etc. So here you can use certain customizations like British English or American English. Then whether this document is academic or general or legal, using power mode or light mode. Now it depends on your requirement. If you need more number of corrections, then go for the power mode. If you only need essential corrections to be displayed, then go for the light mode. Going to the expansion, here is the style guides. AMA, APA, ACS, AGU, IEEE. These are the style guides that will identify the textual inconsistencies in your writing and will highlight. Inclusive language check has become a much talked about phenomena. So if you wish to check your document for any bias, you can apply it. So let me just go ahead with none selection and I'll apply this. So on the right-hand side, all the corrections are populating. Let me click on the filter. So you can see grammar, spelling, writing advisor, and enhancements. So grammar, all these red highlights are the area of corrections from the grammar and spelling point of view. Next is the writing advisor and enhancements. So we are coming with the background of experience with literature, experience with academic writing. So you can understand that the advice that Trinka will give will be academically sound. For example, in day-to-day conversation or even on emails, you can write, I believe, I think, but when it comes to academic writing, you cannot write these words because you need to be academically sound when you are presenting certain argument. So this writing advisor and enhancements will give you those corrections. For example, words suggest shouldn't be used in academic writing. So please change it. And this explanation will help the upcoming or new researchers to be aware on what is acceptable and what is not acceptable in the academic writing domain. Next is the paraphraser. So as I said before, that you can paraphrase using Trinka. So let me just click on a sentence here and click on paraphraser.
So what it does is basically provides you the alternate way of writing. This helps to reduce even self-plagiarism, because many a time, if in case you're writing about the same topic or same area of research, you can only write a sentence in a specific manner, and then it can flag plagiarism. So here you can select the alternative way. And the modes that I was referring to: standard, academic, formal, concise, and simple. So it can help you to reduce the word count of your document as well. Next is the consistency. So as I mentioned before, if the document has been written by multiple authors, it is bound to have certain inconsistencies. For example, spelled out numerals. I might write 3, and you might write THREE3 in a word format. So this differentiation will bother a reader at the end of the day who's reading the entire document. So let's maintain the consistency throughout the paper by using the new numbers in the same format. Same goes with the spellings as well as the dashes. So such inconsistencies can be identified. Now talking about certain reports. So citation checking tool will help you to identify the quality of your end list citations. See, we are coming with a background that a lot of retractions are happening lately with a much larger frequency. It becomes overwhelming for an author to keep check on everything. So let's say once you have written your paper, once you have citations in place, just use it, check it, run it on Trinka, and you can see 4 citations out of 41 have been retracted. These are high risk. It questions the credibility of your document, so please change it. Published long ago, it's a medium risk category in which we have kept the benchmark of 10 years. Certain journals, they do accept beyond 10 years, and certain journals do not. So depending on the journal guidelines that you have aimed, you can work on it, rework on it. One is citation is unverified. It's from New York Times, so possibly change it there. Then comes the journal bias. Around 31% of the citations are from same Nature and Frontiers. So depending on your choice, you can change it or keep it, depending on how can you defend these citations. 6 citations out of total 41 are good to go. So that's a basic check that you can perform. Next is the journal finder. It works on the historical semantic matching. So just paste your abstract here, and based on the topic being discussed in your abstract, Trinka will suggest you certain journals that you can toggle in terms of the filters: target journal, geography, impact factor, show open access only is something that you can turn on. Okay. Yeah. So I have done. And then hide predatory journal, which is powered by Bell's List, is on by default. So here you can see all those journals that has been recommended by Trinka. And let's say International Journal of Molecular Science have been recommended, and in past 10 years, how many publications on the same topic has been done is also shown here. You can click on this similar articles and check what are those recommendations, and if they are open access, you can possibly read it as well. Going back to the dashboard of Trinka AI, now let me show you the star feature that I mentioned earlier, which is a proofread file. That here you can upload document from Trinka's Drive or your own device. There are other ways as well, Dropbox and Google Drive. It accepts DOC, DocX, and LaTeX version up until 250 MB, which is a wholesome space. So let me just download the document from Trinka. I'm not sure whether this is visible to you all. Let me share the screen completely. Yeah, it's visible. Okay, so I'm enabling the editing. I hope the Word document is visible. So let me click on the track changes here, and you can see all the recommendations appearing.
Trinka has also left the comments for the author's intervention. That's again a helpful feature. And all the formatting of the paper is preserved. You can see the figures and tables are well formatted. And at the end, there is a revision summary. So around initial assessment shows 57% revisions, 57% language score, 96 revisions have been made, and the subcategories, why these changes have been made. So that's how proofread file feature can help you to improve the writing as well. Going back to Trinka. So I showcased you proofread file feature. Next is the citation formatter. This was actually highly in demand by our institutional partners. So here you can paste your citations and choose a target style in which you wish to reformat or format your citations. So you can see it's quite a comprehensive list. Make it consistent is also one way of working. So you can use this to format your work. Let me show one draft here, just to view the report. So your input can be in this style. My target style was Chicago Manual 16th edition. Then changes here, you can edit those changes if certain areas is something that are off. And then output looks like this. So output is reformatted that you can use in your paper. So that's about citation formatter. Then AI content detector is also there that tells you about the likelihood whether this document has been generated by AI or not. It works on. Then there are technical check report, reference quality check, other reports that you can access. Plagiarism check is not the part here. So here you can use different applications, then Trinka for Windows, etc. Coming after the accessibility, let's talk about the generative AI feature, which is actually much talked about because it saves a lot of time as well as the effort. So let us create what about creating? There are many use cases, as you can see. Here, let's create certain cover letter. So I'm opening this. Here, what I'll do is I will paste certain abstract from my device. Yeah, let's take this abstract here, from here. It's a short abstract. Yeah. So I'm copying it. I have pasted the abstract here. Now I'm clicking on generate. I'd like to produce a cover letter from the abstract. So let us see how Trinka can help us to write quickly. So here you go. These are the, it's an interesting way. I'm pleased to submit the consideration of our manuscript and title this. You can edit the journal name. So you can edit this particular draft on Trinka Cloud Editor. It will connect you to Trinka's Cloud Editor here. Okay, it's asking me certain customization. I'll skip that for now. And then it will give me certain revisions that you'd like to do. Then comes the use of /ask. So let's ask a question from Trinka, which is, what are the funding opportunities in the area of COVID research? Well, I know that it's quite an old topic. Let me put a year 2025 as well. So let's see. What is the content that is being suggested by Trinka? So as I said before, this will remove the writer's block to a certain level, and it will aid your writing process.
quite an extensive list of funding opportunities. That you can use further. So that will give me around 600 to 500 words that can aid your entire publication process. So that's another generative feature. Now, what are the upcoming features? So certificate of editing, which is powered by Inago, will be available on Trinka quite soon. So this is how the appearance would be. This certificate of editing will be necessary for the researchers, those who are submitting to international journals. And as far as I know, certain local journals do ask for the proof of editing. So AI is not very precise. AI can tend to hallucinate to certain level, although we have made all the surety that this doesn't hallucinate, but a human review will always have its own importance. So after checking on AI, if you are aiming for international publication, you can apply for the certificate of editing here. This will be powered by a human. That means a subject matter expert from Inago area will be checking your paper, and it will come with an additional cost because humans service is involved in here. So that's one update for all of you to consider. Now going back to Trinka, this concludes my presentation, at least on the Trinka, from the Trinka point of view. Let me know if in case you have any questions, that if you have experienced certain challenges while working on Trinka, please feel free to share. I'll be happy to happy to answer your questions. Ya, Bapak Ibu di ITK, apakah ada pertanyaan mengenai statista yang sudah disampaikan oleh Nicole tadi? Silakan kalau ada pertanyaan. Trinka, maaf. Apakah ada pertanyaan mengenai Trinka tadi yang sudah disampaikan oleh Nicole? Kalau memang ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Okay, I will in the Trinka I saw there is credits if after using service in Trinka my credit is reduced. Yes. And there is explanation that free credits will reset on every date, every I don't know what time credit will reset. Okay. Thank you so much for your first question. And okay. The second question is if there a service that can help a lecturer to write a proposal from scratch beside just do a proofreading or something else. Okay, maybe. Okay. So this your question were of two, right? First question was about the credit system. So see, certain features on Trinka, they use credits. For example, citation check and a proofread file. Grammar check doesn't use any sort of credits. You can use Trinka Cloud as much as you would like. Under the institutional partnership, we provide around 30 credits a month, which is sufficient for a single person use. This is done in order to make sure that Trinka is not being used by an entire group altogether, but just an individual. So when you see, this is the user manual of Trinka. So there are certain features that use credits. Trinka Cloud, that means this area on when you conduct an edit doesn't use any credit. So I'm sure your account is under the institutional access.
So when it is under the institutional access, it means that you have activated your account through this email address. You will receive 30 credits a month. So here you can see I am seeing 30 credits instead of just 4. So if my account is basic, that means prior to upgradation, my account had only 4 credits, as you can see here. But as soon as I clicked on activation, it will become 30 credits. And this is also for a month. After 30 days cycle, again, you will get 30 credits. So under the institutional access, your number of credits are high. And this way you can use Trinka freely. So that's about your first question. I hope I have answered your question rightly. Next question that you had was how to write a proposal from scratch. So when I said there is a /ask feature on Trinka, that is a generative AI feature. What you can do is you can ask your question through a /ask feature and see what content is coming. But I will again tell you that there is an important need of human oversight. So whenever the generative AI is producing certain content, do check it, make sure it is relevant to your question, make sure it is relevant in terms of your study area, and add your own content onto Trinka when it comes to the entire proposal generated by AI, and then make it your own by introducing the changes. So this is how you can use Trinka for writing from scratch. Okay. So I hope I have addressed your question. Do you have more questions? Mungkin dijelaskan lagi oleh Pak Jody, mungkin ya, silakan ya. Mungkin untuk menjelaskan lagi, yang dimaksud oleh Nicole itu tadi untuk soal kredit, itu memang betul, ada beberapa fitur, contohnya seperti proofread, itu akan memakan kredit gitu atau mengurangi kredit tiap bulannya. Dan kredit ini nantinya juga akan ke-reset, itu di setelah 30 hari atau 1 bulan gitu ya, tiap tanggal 1 itu akan diperbarui ke 30 kredit lagi. Jadi selama 1 bulan itu bisa digunakan untuk menggunakan fitur Trinka gitu ya, menggunakan kredit. Lalu untuk yang kedua tadi, menjawab pertanyaan mengenai bagaimana membuat proposal gitu ya, menggunakan Trinka. Semisal proposal itu masih dari 0 gitu ya, atau kosong, itu tadi Nicole juga sudah menjelaskan kita bisa menggunakan generative AI dari Trinka untuk mengenerate proposal, apa aja yang ada isinya gitu ya di proposal itu. Lalu dan yang terakhir itu Trinka kan merupakan writing assistant, jadi memang masih memerlukan konten gitu atau isi kontennya seperti apa dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab pertanyaannya. Okay, one more thing I have done, I have left a help desk link on the chat. So if you have any question, any troubles, let's say if your account is not getting activated, if your credits are not getting renewed, or any sort of technical challenge that you're facing while using Trinka, please raise a question on the help desk link. So on the chat, please refer to the help desk link that I've shared and circulate it internally as well. Ya, di kolom chat sudah ada help desk, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada masalah teknis, akun tidak bisa digunakan atau masalah teknis lainnya, bisa mengisi di kolom help desk tersebut biar nanti bisa segera ditangani oleh Trinka. Jadi itu kolom help desk yang akan aktif selama masa berlangganan. Di situ juga ada tutorial yang tadi Nicole sampaikan, jadi bisa di-download di sana. Dan itu adalah help desk yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian kalau ada masalah teknis. Di kolom chat sudah disampaikan oleh Nicole. Demikian. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Iya. Okay. Let me introduce myself. I'm a student electrical engineering in Institute of Technology Kalimantan. I want to ask a question.
me as a college student who always use AI like ChatGPT, DeepSeek, Gemini, and something like that. And also I use Grammarly and Quillbot for writing grammar in my Microsoft. I actually never use Tringa for now, but I want to try it after the session. To my perspective, Tringa AI is very helpful in improving grammar and academic writing style. However, is there a risk that a student might become too dependent on AI tools, leading to a decline in their ability to write academically on their own? My question is, what is your opinion about this statement? Is this helpful or not? Thanks. Very relevant question you have stated right now, but prior to your question, when you introduced yourself and when you talked about using Gemini, Cloud, ChatGPT, these are the ones, those who are restricting the critical thinking to certain level. These are the tools, those who keep on creating content on the basis of one single prompt. So basically, these are the tools that will leave very limited scope of creating content of your own, of critically thinking. So there is a term which is currently going on in circles in academic corridors, is basically how cognitively you are offloading your thinking work to such tools. But Trinka is not doing that. Trinka is your assistance. Trinka is working with you as a companion, how you can improve your work. And when I showed you all those recommendations that were populating on Trinka, they were coming with certain explanation. So this is a training for you as a newcomer or probably a new academician, those who are, see, what is happening nowadays, students are writing on social media, they are chatting with each other. So somewhere the academic writing training is lacking. Trinka can bridge that particular gap because it tells you that words like think, words like suggest, and short form of certain because should not be written BCOZ. It should be used, you have to write academically proper, because scientific communication is on academic communication, is equivalent to scholarly communication. And this needs to be done certain in a formal manner, because you're communicating your work to international audience, not just in your network. So this is why Trinka will just upgrade your academic writing abilities. It will not replace you as a thinker. So if you're using such generative tools, you must be knowing that they keep on generating content. They hardly ask for your intervention except for those prompts. So make sure that you are using AI responsibly. Keep your own thinking quite nuanced, quite novel, and you can use Trinka to improve that particular messaging that you'd like to communicate to the scholarly world. So that's my take on it. And it's a deep conversation. We can have it anytime, let's say, if we get the chance. But yes, your question is quite relevant. Being responsible while using such generative tools is very important. Okay. And do we have more questions? Go on. I understand to your statement. Thank you. Right now, I want to try Trinka. Sure, great. Please feel free to ask any question. Let's say if you have created an account and you are facing any challenge, please feel free to ask any question that you'd like. Apa ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Well, yes, I can share the presentation slide. It's not a trouble. Pak Christian. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Christian dari Prodi Ilmu Aktuaria Science. Oke, Mrs. Nicole. Yes.
Okay, I'm sorry, I'm speak Indonesian. Sure, go ahead, Sebelumnya, Ram. oke, sebelumnya ini Bu, sebenarnya dari tadi mungkin bukan cuma saya, mungkin ada teman-teman juga di sini yang masih baru terkait dengan AI-nya Trinka. Mohon maaf soalnya universitas kampus saya lalu Trinita, jadi agak Trinka. Jadi terkait dengan ini, memang ini adalah hal yang fundamental atau mendasar terkait dengan bagaimana mendapatkan email atau password masuk ke dalam, dan mungkin bagaimana lebih ke penggunaannya, karena tadi kebetulan ada berbagai teman-teman dari CPNS WA ke saya terkait dengan cara masuknya kayak gimana. Jadi daripada kita udah maju dari lebih ke depan tapi belum tahu fundamentalnya, tapi mohon maaf Bu, saya tanyakan itu. Terima kasih. Itu aja sih Bu. Oke, Jody, you can Jody, can you help? explain it. Yeah. Yeah. Oke, sebentar. Saya mungkin izin share screen gitu ya untuk menunjukkan gimana kita masuk ke Trinka itu. Oh ya, mungkin untuk membantu pertanyaan Bapak Ibu sekalian gitu ya, bagaimana kita mengakses Trinka, Bapak Ibu bisa masuk gitu ya ke eh, laman trinka.ai. Itu nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa masuk ke login. Atau mungkin kalau untuk mendapatkan institutional access gitu ya, Bapak Ibu bisa ini masuk dengan email ITK. Nah, lalu create password. Nah, nanti setelah masuk, Bapak Ibu sekalian, itu akan ada notifikasi get institutional access. Nah, di bawah sini nih. Ini karena mungkin saya udah login begitu ya, dan bukan institutional access, maka tidak ada. Namun tampilan Bapak Ibu akan seperti itu, akan ada tampilan atau notifikasi pemberitahuan get institutional access. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik gitu ya untuk aktivasi melalui email. Nah, lalu Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan gitu ya melalui email. Lalu ada klik aktivasi. Nah, mungkin setelah berhasil aktivasi, itu nanti akan login sendirinya itu dengan tampilan ITK untuk premium access-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membantu bagaimana kita bisa pertama kali gitu ya masuk ke Trinka. Mungkin Bapak Ibu bisa eh, mulai mencoba begitu ya untuk masuk ke Trinka. Ya, kalau masih ada kesulitan, bisa dibantu mungkin dari perpustakaan untuk yang belum bisa login dengan email institusinya. Kalau memang masih ada kesulitan juga, bisa ke help desk di Trinka atau menghubungi ke kami, saya atau Jody, nanti bisa dibantu untuk untuk akses ke Trinka. Tapi sebenarnya untuk akses ke Trinka tadi seperti yang sudah Jody sampaikan, jadi login, kemudian create account, gunakan email institusi. Jadi email yang belakangnya
@itk.ac.id atau student dan lainnya, semuanya yang belakangnya ada ITK-nya ACID tersebut itu yang bisa digunakan. Tidak bisa gunakan di Gmail, Yahoo itu tidak bisa digunakan ya. Nah, setelah itu nanti akan ada apa namanya activate, cek emailnya, kemudian dari email tersebut bisa diaktifkan apa namanya akunnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke Trinka secara otomatis untuk ini. Yes, Yes, this is what ini this is what caranya register. Ini email-email yang sudah aktif, jadi bisa gunakan ini di panduan ini di apa namanya di filenya juga ada yang di kolom help dashboard tadi itu bisa di-download dan semuanya ada cara penggunaannya seperti ini. Silakan bisa dimanfaatkan. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu silakan. well, I can see the question from Pak Kevin. Is it only for first the institutional access? Can you please explain your question? I'm not able to comprehend. Is it only for the first, the institutional access? The institutional access that we have given to ITK is for a year, 1 year. Ya, jadi masa berlakunya adalah 1 tahun, sudah dimulai, jadi dimanfaatkan Bapak Ibu untuk akses ke Trinka ini. Silakan, apa ada pertanyaan? Sudah cukupkah? Ya, kalau memang sudah cukup, mungkin kita bisa cukup di sini. Mohon konfirmasinya, Ibu. No, not the first month. It will be for a year. The access is for 12 months. I have answered the question. I think, Jody, if we have shared the process document, it will answer a lot of questions. Oke, Yeah, sure. enough ya. Cukup ya Bapak Ibu ya, sudah clear ya. Nanti tinggal prakteknya nyoba artikelnya betulan dicoba, kemudian nanti ada kesulitan Pak Jody standby nanti. Kalau minta request lagi Pak Jody standby ya Pak Jody ya. Oke, thank you Nicole, thank you Pak Dwi, Pak Ya. Jody. Juga terima kasih rekan-rekan semuanya. Nanti kalau ada kesulitan sampaikan ke kami sehingga kami bisa follow up juga ke tim Inago ya. Oke, thank you Baik. very much Miss Nicole. Nice to meet you. My pleasure. Nice meeting you too. Oke, thank you. Thank you, Terima kasih Nicole. bersama. Ya. Sebentar kita Thank ada you. Terima kasih, everyone. apresiasi Terima kasih. Terima kasih. untuk Bu Nicole. Sebentar tadi mana? Salah. Kita ada sertifikat. I will give you a certificate for appreciation your speaker. Thank you so much. Wait. Please give applause to Nicole Arya from Inago. Thank you. Thank you so much. So much. Okay, bye-bye. Bye. Selamat siang, Pak Johan. Iya, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Bu Win, Pak Johan sudah masuk di Zoom.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pembicara selanjutnya yaitu Bapak Johan Jang. Beliau merupakan Elsevier Strategic Engagement Manager Southeast Asia. Hari ini beliau akan membawakan materi yang bertema Science Direct for University Research and Global Recognition. Kepada Bapak Johan, kami persilakan. Iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di ITK ya. Suara saya aman? Apakah terdengar di ruangan? Saya mungkin cek dulu Bapak Ibu. Aman? Aman, Ya, Pak. oke, siap. Baik. Yes, selamat siang. Terima kasih sekali untuk undangannya. Ya, Bapak Ibu semua sudah berkumpul juga di ruangan. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Johan Jang. Saya Strategic Engagement Manager dari Elsevier untuk wilayah Asia Tenggara. Tapi karena saya orang Indonesia, ya jadi tentu nanti membawakan sesi ini dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Senang sekali ya, saya sebenarnya pernah ke ITK, Bapak Ibu, mungkin 2 tahun yang lalu, gitu ya. Langsung di ITK sendiri. Nah, tapi kali ini memang kita coba bawakan secara online. Semoga semuanya tetap bisa mengikuti dengan baik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi yang ini kita akan membahas mengenai Science Direct, ya, di mana Science Direct ini juga dilanggan ya oleh ITK dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan pastinya selama kurun waktu 1 tahun ke depan, ya. Dan tentu kalau bagus ya tentu semoga kita bisa melanjutkan lagi begitu. Nah, langganan ini langganan apa? Ini adalah langganan untuk jurnal. Ya, semoga di sini sudah dapat informasinya juga bahwa Elsevier Science Direct itu adalah satu website di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan jurnal-jurnal terbaik di seluruh dunia. Ya, nah sedikit sharing juga ke Bapak Ibu bahwa di Science Direct ini 93% itu jurnalnya adalah jurnal-jurnal Q1 dan Q2. Ya, jadi ini akan sangat membantu dalam kegiatan penelitian, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ya. Bahkan juga cukup banyak digunakan dosen-dosen untuk misalkan memberikan tugas begitu ya. Dan tentu nanti dalam kalau mahasiswa pembuatan tugas akhir itu pasti tidak lepas dari kebutuhan akan adanya jurnal-jurnal seperti ini. Nah, ITK ya di Science Direct sebelumnya itu ada 23 koleksi. Jadi ada 23 bidang ilmu gitu ya. Nah, ITK sendiri langganannya memang bukan untuk semua bidang ilmu ya karena memang ya harus disesuaikan dengan kampus masing-masing ya. Nah, ITK melanggan 2 bidang ilmu yang pastinya akan bermanfaat. Yang pertama itu adalah computer science dan yang kedua engineering. Ya, jadi dengan computer science dan engineering ini diharapkan cukup sekali untuk membantu nanti kegiatan penelitian Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja mulai sharing screen. Ini untuk lebih memudahkan, saya akan langsung live demo. Jadi Bapak Ibu juga bisa sambil lihat ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu juga bisa membuka sciencedirect.com ya, cukup seperti itu saja ya, sciencedirect.com. Nah, untuk aksesnya sendiri ini ada 2 cara akses ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu memang aksesnya dari dalam lingkungan kampus ya, seharusnya di sebelah kanan atas itu sudah ada. Kalau di saya kan di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di kanan atas itu ada Elsevier ya, karena saya menggunakan akunnya Elsevier. Nah, Bapak Ibu di sini seharusnya sudah ada nama institusinya Bapak Ibu juga, gitu ya. Misalnya ITK atau Kalimantan Institute of Technology, gitu ya. Nanti silakan bisa dicek. Itu artinya sudah tergabung, sudah bisa menggunakan Science Direct ini, ya. Karena kalau belum ada, coba dicek lagi jaringan internetnya apakah sudah terhubung dengan jaringan internet kampus, begitu ya. Nah, itu cara pertama, Bapak Ibu kalau di dalam lingkungan kampus cukup buka websitenya, itu sudah bisa langsung dipakai. Ya, tidak perlu ada proses sign in, ya, login, begitu ya. Nah, itu tidak perlu kalau di kampus. Ya, seperti saya, Bapak Ibu bisa lihat, karena saya juga posisinya di kantor, ya, di sini sebelahnya Elsevier, ini ada tulisan My Account. Nah, maksudnya apa? Sebelumnya sebenarnya saya tidak sign in. Ya, saya tidak sign in, saya menggunakan jaringannya Elsevier, jadi saya bisa langsung pakai Science Direct-nya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di luar, ya di luar dari dari kampus begitu ya, misalnya lagi keluar kota gitu atau keluar negeri, tapi tetap mau mengakses Science Direct,
itu bisa menggunakan SSO. Jadi kalau memang sudah ada sistem single sign-on di kampus, ya itu bisa langsung terkoneksi, atau bisa juga menggunakan email. Ya, nah untuk menggunakan email, Bapak Ibu tinggal klik My Account, ya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu menggunakan proses registrasi seperti biasa pada setiap website, ya. Nanti masukkan dulu email, tapi email ini harus email institusi, ya. Jadi tidak bisa menggunakan Gmail, Yahoo gitu, tidak bisa ya. Ini harus email institusi. Nanti tinggal klik saja continue mengikuti proses yang umum kita jumpai pada website. Ya, nanti ketik email, masukkan nama depan, nama belakang, password gitu ya. Nanti next aja, Bapak Ibu akan menerima email verifikasi gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sudah selesai proses ini, saya coba ganti sharing saya ya ke tampilan ketika Bapak Ibu sudah di dalam sistem. Nah, oh sorry, ini nggak bisa ya. Jadi di sini nanti harusnya namanya Bapak Ibu ini akan berubah. Ya, jadi namanya akan berubah sesuai dengan nama yang tadi kita login begitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ya sudah ada di dalam sistem seperti ini, satu lagi yang harus dilakukan, dan ini cukup satu kali saja, yaitu dengan kondisi Bapak Ibu sudah sign in, ya, itu silakan scroll dulu ke bagian paling bawah, ya. Kemudian klik ini, remote access. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jadi di paling bawah, nah ini ada namanya remote access. Ya, nah remote access-nya itu bisa Bapak Ibu klik, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu klik, masukkan masukkan email yang tadi digunakan untuk sign in, ya. Nah lalu klik submit and continue. Udah cukup seperti itu saja, ya. Nanti dengan proses seperti ini Bapak Ibu sudah bisa akses Science Direct dari manapun di seluruh dunia gitu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kalau di dalam kampus cukup buka sciencedirect.com langsung bisa pakai. Kalau di luar kampus memang Bapak Ibu harus login dulu dan aktivasi satu kali saja. Ya, jadi nanti next time minggu depan, bulan depan Bapak Ibu buka Science Direct di luar kampus itu juga sudah aman gitu kondisi. Ya, sudah tidak masalah lagi. Oke. Nah, semoga di ini yang pertama dulu semoga sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Atau apakah Bapak Ibu ada pertanyaan dulu untuk proses sign in-nya supaya kita bisa lihat dulu ya apakah kita maju atau Bapak Ibu udah ya gitu. Oke. Sebentar, ini saya pindah lagi ya share screen-nya. Oke. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, karena internetnya agak lambat, jadi sedang membuka dulu. Tapi sejauh ini aman ya Bapak Ibu ya? Apakah ada kendala mungkin di ruangan? Aman Pak, lanjut. Aman ya, berarti bisa ya? Oke, sip. Oh, Kita ya, lanjut ya. Oke. Sebentar, saya share lagi. Nah, oke. Jadi dengan kondisi Bapak Ibu sudah masuk begitu ya di dalam Science Direct-nya, sekarang kita lihat cara menggunakannya ya. Cara menggunakan Science Direct sebenarnya simpel sekali ya. Di mana di halaman pertama ini Bapak Ibu sudah bisa langsung lihat di sini ada search bar. Ya, kita bisa langsung mencari artikel, bisa menggunakan kata kunci di sini ya. Nah, nanti silakan diketik kata kuncinya apa. Kalau Bapak Ibu ingin mencari di jurnal tertentu, bisa diketik nama jurnalnya di sini, yang di tengah. Kalau yang paling kanan, ini kalau kita mencari author, ya penulis siapa gitu. Ya, misalkan nih Bapak Ibu lagi belajar, rekan-rekan lagi belajar teori tertentu di kelas gitu atau lagi meneliti menggunakan teori tertentu. Nah, mungkin nama authornya boleh nih diketik di sini. Ya, jadi Bapak Ibu langsung mencari berdasarkan yang buat teorinya atau yang buat buku misalnya gitu ya. Nah, itu silakan bisa langsung ketik di sini juga. Oke. Sebelum saya ke sini kalau kita sedikit ke bawah. Nah, Bapak Ibu juga di Science Direct itu kita sudah punya AI ya, tapi AI ini memang sistemnya adalah langganan ya, dan langganannya itu belum ada kalau di ITK gitu ya. Jadi ini sifatnya terpisah, tapi nanti saya akan infokan beberapa hal menarik juga ya tentang Science Direct AI ini.
Oke, kemudian kita juga ada laporan-laporan riset nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita pindah nih, ini ada laporan tentang confidence in research, ini ada laporan tentang climate change, ya. Kalau Bapak Ibu tertarik, silakan nanti bisa diklik. Ini semua sifatnya gratis, jadi Bapak Ibu bisa sambil eksplorasi laporan-laporan riset gitu, ya. Nah, di bawah ini ada semua disiplin ilmu yang ada di Science Direct, ya, dari physical science engineering, life, health, dan social science, ya. Nah, breakdown-nya seperti ini. Di sini yang physical science ya. Ini ada apa saja. Nah, salah satu yang Bapak Ibu sudah dilanggankan itu koleksi engineering. Itu ada di sini nih. Ya, engineering. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada artikel-artikel populer dan juga recent publication. Ini yang baru terbit. Ya. Nah, kalau scroll ke bawah lagi, ini ada life science. Life science itu untuk rekan-rekan di agriculture, biochemistry, ya, dan seterusnya. Lalu ke bawah lagi ini ada health, ya. Di health science itu ada medicine, nursing, dan seterusnya. Dan terakhir, last but not least, di sini ada social science, ya. Ada art, business, decision science, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah diinfokan, ya, langganannya itu ada di kategori besar physical science and engineering, khususnya untuk dua, computer science dan engineering. Ya, jadi ini ya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau cek jurnalnya ada apa aja sih yang kita dilanggankan gitu, itu tinggal ke sini, klik yang ini, computer science diklik, engineering-nya diklik. Ya, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman yang ada list dari jurnalnya. Contoh ya, saya klik ini, computer science. Nah, kita langsung lihat di sini. Ini semua yang computer science. Oke, nanti kita kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini dulu, kalau Bapak Ibu mau tahu jurnalnya, tinggal diklik saja antara computer science dan engineering gitu. Nah, sekarang kita coba melakukan pencarian artikel melalui Science Direct. Ya, caranya paling umum adalah menggunakan kata kunci. Silakan nanti pakai kata kuncinya mau apa. Misalkan ya, saya pakai kata kuncinya artificial intelligence karena lagi populer gitu ya. Nah, ini saya pakai kata kunci ini, klik search. Nah, oke, hasilnya nanti langsung muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada yang muncul pertama ya, paling atas itu ini adalah nama-nama jurnal yang kebetulan ada kata AI-nya ya di sini. Nah, kalau di bawah ini adalah list dari hasil pencarian kita ya. Nah, hasil pencarian ini ada di tengah yang di ini nih Bapak Ibu. Ya, ini kan semua artikel-artikel ya. Nah, saran dari kami adalah sebelum Bapak Ibu terburu-buru langsung cek artikelnya satu-satu, oke, lebih baik Bapak Ibu lakukan ini dulu, penajaman hasil pencarian. Di sebelah kiri nih, ini ada refine. Ya, refine itu kita bisa mempertajam hasil pencarian kita. Karena kalau tidak, hasil pencariannya terlalu banyak. Ya, misalnya ini ada 434.000 artikel, gitu kan ya terlalu banyak gitu ya. Dan takutnya hasilnya nanti kurang relevan. Oke. Nah, pertama, Bapak Ibu ini ada tahun. Ya, untuk tahun sendiri Bapak Ibu bisa mengakses dari 5 tahun ke belakang. Jadi dari 2025 mundur 5 tahun itu bisa diakses. Ya, sebelum-sebelumnya memang belum bisa. Ya, dan yang 2026 ini sudah bisa langsung diakses Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu bisa akses 2005, 4, 3, 2, 1. Jadi dari 2021 sampai 2026 itu bisa di download nantinya. Ya, kalau yang bawah-bawah ini memang belum bisa. Oke. Nah, lalu di bawah ini ada tipe artikel. Untuk tipe artikel, di sini juga ada banyak. Ada review, ada research, ada ensiklopedia, book chapter, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa aksesnya yang research artikel. Ya, jadi yang di sini nih. Oke, ini adalah artikel-artikel jurnal. Jadi kalau buku-buku memang belum bisa diakses. Ya. Nah, lalu publication title, kalau ini adalah nama-nama jurnal. Ya, ini kalau buat saya penting nggak penting sih Bapak Ibu ya. Kalau mencari artikel tertentu di jurnal yang sangat spesifik, nah itu silakan bisa nanti pilih nama jurnalnya di sini. Oke. Berikutnya ini ada subject area. Nah, kalau subject area ini sangat penting ya karena gini, kita ketika menggunakan satu kata kunci, kadang-kadang kata kunci itu bisa melekat pada lebih dari satu disiplin ilmu. Misalnya ya, AI itu belum tentu murni diteliti oleh rekan-rekan di computer science. Kadang-kadang AI itu diteliti di bidang social science misalnya, atau AI di bidang medicine misalnya. Nah, karena itulah kita menyediakan filter subject area.
Ya, kita ingin mencari artikel dengan kata kunci apa di bidang ilmu apa. Nah, itu penting tuh. Ya, kalau kita tidak pilih disiplin ilmunya, nanti yang muncul di sebelah kanan ini random nih Bapak Ibu. Ya, nanti misalkan Bapak Ibu klik satu artikel, loh kok ini artikelnya benar sih tentang AI, tapi di bidang ilmu kedokteran misalnya. Ya, takutnya jadi tidak relevan. Oke, karena itu pastikan subjek areanya juga sesuai. AI-nya di bidang apa? Misalnya engineering ya, klik engineering. Computer science, klik computer science. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya ini ada language. Ya, untuk bahasa kita sekarang tidak 100% lagi bahasa Inggris, meskipun memang masih bisa dikatakan 99% bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan bahasa. Lalu di bawah ini adalah artikel-artikel yang sifatnya gratis. Ya, tapi karena Bapak Ibu memang sudah dilanggankan untuk engineering dan computer science, ini tidak perlu diklik juga tidak masalah ya, karena kan sudah dilanggankan begitu. Oke. Nah, ini jadi silakan nanti diklik-klik saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ya, saya klik tahun 2025, kemudian saya mau research artikel ya. Lalu saya ingin publication title-nya saya skip, tapi saya ingin cari di bidangnya yang engineering ya. Nah, lalu bahasanya udah ya bahasa Inggris aja, udah aman gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan AI tahun 2025 hanya research artikel dan hanya di bidang engineering itu hasilnya menjadi 19.000 ya. Masih banyak sih Bapak Ibu ya, tapi udah lebih oke. Ini mungkin karena kata kuncinya terlalu umum gitu ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Nah, hasil-hasil ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja untuk baca lebih lanjut. Bisa langsung download di sini, view PDF nih. Ya, kalau kita klik, kita bisa langsung baca, atau bisa juga kita klik untuk baca lebih lanjut. Ya, nah, kalaupun Bapak Ibu mau misalnya klik mau download beberapa artikel sekaligus juga bisa. Ya, misalnya ya, saya mau download artikel nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Misalnya gitu. Nomor 3-nya saya skip. Nah, Bapak Ibu tidak perlu klik view PDF satu-satu, karena ini jadi lama. Ya, cukup klik yang kotak di sini nih. Ya, Bapak Ibu tinggal klik begini, klik ini, ya, klik lagi nomor 4. Tadi saya mau download nomor 1, 2, dan 4, ya. Begitu saya klik, sekarang saya bisa langsung lihat, saya bisa download 3 artikel sekaligus. Ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu download satu-satu. Ya, kalau saya klik yang ini, nah, saya bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya. Nah, kenapa 25? Karena satu halaman ini nih Bapak Ibu, itu ada 25 artikel. Tapi kalau mau ditambah juga bisa. Kita kalau scroll ke bawah, ya. Nah, ini kita bisa ganti displaynya. Bisa jadi 50, bisa jadi 100. Kalau saya ganti ke 50, ini saya klik, jadi bisa download 50 artikel sekaligus. Ya. Nah, fitur ini kita sebut sebagai bulk download. Nah, bulk download itu bisa Bapak Ibu lakukan maksimal 100 artikel per hari. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau download ya langsung 100 artikel satu hari bisa. Ya, tapi kalau Bapak Ibu klik downloadnya satu-satu itu tidak ada batasan. Ya, jadi secara sistem kita tidak membatasi Bapak Ibu mau download berapa banyak pun terserah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bulk download seperti ini tadi ya, langsung download 50 artikel gitu ya. Nah, itu kita batasi maksimal 100 artikel per hari. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita tidak mau yang download itu misalnya robot gitu ya. Nah, itu kita hindari. Oke. Semoga cukup jelas ya. Jadi Bapak Ibu boleh terserah mau downloadnya berapa banyak, kecuali yang bulk download itu maksimal 100 per hari. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca artikelnya juga bisa, tinggal diklik saja. Misalnya ini ya. Nah, kita klik, kita langsung masuk ke halaman membaca artikelnya seperti ini. Ya, di sini kita bisa lihat sebelah kiri ini ada outline atau daftar isi. Daftar isinya juga bisa langsung kita klik. Misalkan saya mau lihat bagian conclusion. Nah, tinggal klik saja conclusion, saya langsung dibawa ke bagian conclusion, gitu ya. Nah, ini sudah memudahkan. Kemudian di tengah ini adalah kontennya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini nama jurnalnya, ini judul artikelnya, gitu ya. Ini nama-nama penulisnya siapa saja. Nah, di bawah juga ada highlight, ada abstrak gitu ya, keyword.
Nah, kemudian di bawah ini seperti biasa ada introduction terus nanti sampai ke references. Oke. Sebelah kanan itu juga ada beberapa info ya. Misalnya artikel ini adalah part dari special issue ini. Ya, kemudian artikel ini ada berapa banyak pembacanya. Kalau nanti sudah ada sitasi, nanti akan muncul tuh sitasi artikel ini udah berapa banyak gitu. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca online bisa, atau kalau mau download tinggal klik ini. Ya, nanti kalau diklik Bapak Ibu bisa langsung download ke laptopnya masing-masing gitu. Ya. Nah, jadi intinya memang kalau di Science Direct itu kita lebih bermain di kata kunci ya. Bapak Ibu nanti silahkan pilih-pilih kata kuncinya, coba-coba saja gitu ya, untuk mendapatkan artikel yang relevan. Nah, sekarang saya juga mencontohkan fitur kedua dari Science Direct. Oke. Fitur yang kedua itu adalah mencari jurnal. Kalau tadi kan kita cari artikel ya, kita cari artikel pakai kata kunci. Tapi bisa juga kita cari jurnal. Nah, untuk mencari jurnal, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, Journal and Books. Ya, kita klik Journal and Books. Nah, di sini ada list dari semua jurnal dan buku yang ada di Science Direct. Oke. Untuk ini jumlahnya kan banyak sekali ya. Kalau memang kebetulan sudah tahu nama jurnalnya, boleh langsung ketik di sini. Ya, kalau sudah tahu. Tapi kalau belum tahu nama jurnalnya, ini boleh dikosongkan. Ya, boleh dikosongkan, Bapak Ibu langsung ke sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ini sudah ada filter-filter yang disediakan. Ya, misalkan yang pertama itu subjek area atau disiplin ilmu. Kalau saya klik, nah semua disiplin ilmunya Science Direct itu terbuka. Kita tinggal cari ya, misalkan saya di computer science. Nah, klik computer science, ya angkanya berubah jadi lebih sedikit gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga disediakan subdisiplin ilmunya. Kalau saya klik, nah computer science ini ada banyak nih. Bapak Ibu carinya apa? Ya, computer science yang mana? Artificial intelligence kah? Computational theory, computer graphics, computer networks, ya, computer vision, hardware, information system, software. Nah, ini banyak nih. Ya, jadi kita bisa lebih spesifik mencari jurnal di bidang apa di computer science. Ya, misalkan saya coba di bidang AI, ya, saya klik. Nah, berubah ya jadi dari 3.000 jadi 300. Oke. Lalu berikutnya lagi. Nah, ini masih campur antara buku dan jurnal. Bapak Ibu perlu klik jurnal kalau carinya jurnal. Ya, jadi ini kita tinggal klik lagi jurnal. Nah, dari 310 sekarang jadi 62. Oke. Scroll lagi. Nah, ini Bapak Ibu juga penting namanya accept submission. Ini penting kalau Bapak Ibu mencari jurnal untuk submit artikel. Jadi misalkan sekarang sudah punya artikel penelitian, lalu mau cari jurnal ya buat publikasi gitu. Nah, Bapak Ibu harus klik yang accept submission. Nah, kenapa? Karena yang nanti muncul itu adalah jurnal-jurnal yang masih menerima paper baru. Oke. Karena kadang-kadang jurnal itu kalau lagi kebanyakan paper Bapak Ibu, itu mereka bisa tutup dulu. Ya, tutup dulu untuk penerimaan paper barunya. Nah, karena itu kalau kita tidak klik yang ini nanti yang sudah tutup penerimaan paper mereka tetap kelihatan nanti, tetap muncul. Ya. Jadi kalau saya klik, nah dari 62 menjadi 54, berarti hanya 54 jurnal yang masih menerima paper baru. Ya, dan angka ini pasti nanti berubah-ubah nih. Oke. Nah, yang terakhir kita sediakan di sini adalah access type. Nah, access type ini masalah bayar nggak bayar nih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita klik yang open access, itu artinya nanti akan ada biaya artikel publishing charge atau APC yang dikenakan. Nilainya tergantung jurnalnya. Ya, kadang-kadang bisa 1.000 US, bisa 5.000 US gitu ya. Nah, itu kalau kita pilih yang open access. Kalau kita pilih yang subscribe, ini yang gratis. Ya, kita sebagai author tidak perlu bayar sama sekali. Kalau kita pilih yang contain open access, ya, ini kita sebagai author dikasih pilihan mau jalur yang berbayar atau jalur yang gratis. Tapi tidak ada perbedaan antrian ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih yang bayar, bukan berarti kita lebih cepat prosesnya. Ya, prosesnya sama aja antara yang gratis sama yang bayar. Ya, itu kenapa nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan saja lebih prefer yang mana. Ya, open access yang konten open access ini yang kita boleh pilih gitu ya, atau yang subscribe yang benar-benar gratis.
Oke. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa lihat ini nama-nama jurnal yang tadi bidang ilmunya itu artificial intelligence. Ya, nah ini nama-namanya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut begitu ya. Nah, ini kalau kita klik jurnalnya, ya misalkan saya klik yang ini, oke. Nah, ini kita bisa lihat ya, Electronic Commerce Research and Application. Itu jurnalnya support open access, artinya ini jurnal yang kasih kebebasan kepada author. Boleh pilih mau open access atau subscription. Ya, di sini sudah ada latest issue-nya. Ya, kita sudah bisa lihat about-nya, seperti aim dan scope dari jurnal, ya, editorial board, dan lain-lain. Ini ada link untuk publish. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau submit artikel, sudah ada di sini nih, submit your article, tinggal diklik aja. Ya, atau kalau Bapak Ibu mau tahu misalkan teknis-teknis, contoh kalau saya punya artikel fontnya ukuran berapa, spasinya berapa, margin dan lain-lain, itu bisa lihat di Guide for Authors. Ya, jadi Guide for Authors ini silakan bisa dicek. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada about the journal. Ya, ini jurnal apa? Nah, sebelah kanan ini adalah yang tadi saya sebutkan, ya, artikel publishing option. Bapak Ibu boleh pilih mau publikasi open access atau subscription. Kalau open access, ya, biayanya di sini sudah tertera 3.440 US dollar exclude tax. Ya, itu kalau yang open access. Mahal ya, bisa beli motor berapa banyak nih. Ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ambil yang subscription, di sini sudah diinfokan no publication fee gitu. Ya, jadi ini gratis. Oke. Dan setiap jurnal sekarang kita sediakan ini nih, ya, waktu menunggu, karena ini paling sering ditanya sama author. Ya, kalau saya submit ke satu jurnal, waktu nunggunya berapa lama? Nah, kita selalu update di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya, kita sediakan beberapa timeline. Ya, pertama itu yang submission to first decision. Nah, 6 hari. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu dari submit per hari ini, misalnya artikel disubmit hari ini ya, perlu menunggu 6 hari baru nanti akan ada balasan dari editor. Ya, jadi jangan di email editornya sebelum 6 hari karena di sini sudah ada infonya. Ya, dan nanti Bapak Ibu perhatikan setiap jurnal itu beda-beda. Ya, ada yang memang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu. Ya, kemudian di sini ada submission to decision after review. Nah, artinya Bapak Ibu perlu menunggu 90 hari ya untuk mendapatkan jawaban dari reviewernya. Jadi misalnya nih 6 hari Bapak Ibu udah dapat dari editor. Oke, ini oke, saya masukkan ke reviewer. Nah, reviewer itu akan butuh waktu 90 hari ya untuk mereview. Kemudian nanti kan balas-balasan nih sama reviewernya ya, segala macam itu akan butuh waktu paling lama itu 272 hari. Ya, ini karena populer gitu ya, jadi hampir 1 tahun baru kita bisa dapat acceptance. Nah, tapi begitu sudah di-accept itu cukup 5 hari untuk bisa langsung terbit ya publish di Science Direct gitu. Ya, nah ini setiap jurnal akan beda-beda dan beda waktu juga bisa beda. Bapak Ibu cek jurnal yang ini di bulan ini seperti ini, belum tentu bulan depan ininya sama ya karena semua tergantung dari antrian. Kalau antrian lagi panjang ya lama gitu ya. Jadi ini sifatnya sangat dinamis. Nah, ke bawah lagi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada editor in chief-nya, kemudian ada list dari artikelnya semua ada di sini. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik untuk baca lebih lanjut. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan Science Direct juga untuk mencari jurnal-jurnal ya. Itu silakan sekali lagi bisa klik di sini. Oke. Jadi sebenarnya simpel saja ya Bapak Ibu. Jadi Science Direct ini bisa digunakan untuk mencari artikel, tadi menggunakan kata kunci atau bisa juga mencari jurnal, tinggal klik di jurnal and books. Ya, tadi menggunakan disiplin ilmu gitu ya. Nah, sesuai dengan janji saya tadi ya, di Science Direct juga sekarang sudah ada AI-nya. Ya, meskipun AI ini belum dilanggan sama ITK, tapi Bapak Ibu bisa dapat free menggunakan AI ini selama 7 hari. Ya, lumayan nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebenarnya tinggal klik di sini ya. Apa ini kan ada tombolnya gitu ya. Nah, tinggal diklik saja. Oh, sorry, Bapak Ibu bisa kliknya sebentar. Ya, saya kasih ininya ya. Science Direct AI individual. Nah,
7. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih di kalau di chat mungkin agak susah ya, tapi nanti coba mungkin kalau panitia boleh bantu ya, saya taruh di chat untuk linknya. Nah, atau Bapak Ibu googling saja, ketik saja Science Direct AI individual gitu, ya. Nanti akan masuk ke website yang ini nih, ya. Jadi Science Direct AI individual. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ini nih individual academics and students, ya. Try it for free for 7 days, ya. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus login. Oke, jadi harus login dulu, harus bikin account dulu, karena nanti free-nya itu akan melekat pada akunnya Bapak Ibu, gitu. Ya, itu nanti tinggal diklik. Nah, nanti seperti ini, ya. Nah, ini sudah ada plan-nya nih. Ini untuk individual subscription. Jadi Bapak Ibu bisa dapat free trial selama 7 hari. Yang ini, ya, tinggal di-unlock. Nah, kalau Bapak Ibu mau bayar individual juga sebenarnya bisa. Ya, ini ada yang annual subscription. Ya, per tahun. Ini ada yang monthly subscription. Ya, ini yang per bulan. Ya, kalau yang annual di 249, kalau yang monthly di 25. Ya, memang lumayan mahal Bapak Ibu ya kalau kita lihat. Nah, cuma memang kalau ini dilanggan oleh institusi harganya akan jauh sekali di bawah individual seperti ini. Ya, jadi ini kita serahkan ke Bapak Ibu ya, nanti apakah mau Bapak Ibu coba sendiri atau Bapak Ibu mau coba untuk mengajukan langganan institusi. Ya, langganan institusi itu nilainya akan jauh sekali di bawah ini. Oke. Nah, tapi Science Direct AI itu memangnya buat apa sih? Ya, Science Direct AI itu punya 3 fungsi. Ya, jadi AI-nya itu langsung 3. Oke. Nah, yang pertama itu kalau saya contohkan ke Bapak Ibu ya, nanti silakan dicoba yang free trial-nya ya. Nah, itu mirip seperti ChatGPT. Bapak Ibu tinggal tanya pertanyaan apapun, nanti akan muncul jawabannya, dan jawaban itu bedanya dengan ChatGPT adalah sumber yang digunakan untuk menjawab pertanyaan itu datangnya dari Science Direct. Ya. Jadi jawaban yang kita dapat itu bukan hanya terindeks Scopus, tapi karena datangnya dari Science Direct, itu 93% Q1, Q2. Jadi bayangkan kualitas dari jawaban yang diberikan itu akan sangat-sangat bagus. Ya, dan kita bisa tanya pakai bahasa Indonesia. Ya, misalkan ya, saya tanya nih Bapak Ibu di sini ya. Tanya apa saja yang membedakan artificial intelligence dengan generative artificial intelligence. Nah, ya, jadi apa sih bedanya antara AI dengan Gen AI? Pertanyaannya gitu ya. Nah, saya klik Ask. Nah, ini dicari nih sama AI-nya dulu. Nah, ini langsung muncul. Ya, jawabannya pun sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ini definisi dan konsep dasar AI itu ini dapatnya dari ini sumber-sumbernya. Ya, kalau Gen AI itu artinya ini dapatnya ini sumber-sumbernya. Nah, kemudian di sini ya terlihat nih perbedaan utamanya apa AI, Gen AI apa gitu. Dan ini semua ada sumbernya, Pak Ibu. Ya, kalau kita klik sumbernya langsung terbuka. Ya, ini kita klik sumbernya langsung ada lagi. Ya, dan kita langsung bisa baca artikelnya. Oke. Nah, ini satu yang tentunya sangat powerful ya, Bapak Ibu kalau tanya ke ChatGPT seperti ini bisa nggak muncul jawabannya? Bisa, tapi sumbernya bukan sumber yang ilmiah. Kalau ini sudah langsung dikasih sumber yang ilmiah, gitu. Ya. Nah, ini AI yang pertama, Bapak Ibu. Kita tinggal tanya ya. Kemudian di sini juga ada misalkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, gitu. Misalkan apa contoh nyata ya dari Gen AI dalam industri? Bagaimana cara kerja Gen AI dibandingkan AI tradisional? Nah, ini bisa nih. Ya, ada lanjutan-lanjutannya. Itu AI yang pertama. Nah, sekarang AI yang kedua adalah kita bisa dibantu membuat systematic literature review atau SLR, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat ini referensinya kan ada banyak ya yang digunakan nih. Ya, ada dari si ini, si A, si B, si C gitu. Nah, ini referensi yang sangat banyak bisa dibuatkan tabel perbandingan referensinya. Ya, cukup klik yang ini, compare experiment. Nah, maka tabel SLR itu langsung muncul seperti ini, Pak Ibu. Nah, ini datanya dia ambil dari referensi yang tadi digunakan untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada artikelnya apa saja, ya. Kemudian di sini ada eksperimen, goal, ya, material, method, result, conclusion, dan
Bapak Ibu bisa langsung ekspor. Jadi ini bisa langsung dibuka di Excel, ya, gitu ya. Jadi ini sangat membantu untuk proses Bapak Ibu membandingkan artikel-artikel penelitian, ya. Nah, kemudian satu lagi ini saya tunjukkan, ya. Misalkan saya klik satu artikel ya. Oke, di artikel ini, ya, katakanlah saya lagi baca-baca, terus saya kurang paham, bahasanya terlalu susah gitu ya, atau saya masih bingung-bingung lah dengan beberapa hal di artikel ini. Saya tinggal klik sebelah kiri, ini ada AI ketiga. Ya, AI ketiga ini namanya Reading Assistant, Bapak Ibu. Ya, nah, Reading Assistant kita bisa tanya apapun ke AI ini. Dan nanti akan dikasih jawabannya selama jawabannya ada di artikel ini. Ya, ini kan artikelnya tentang empowering AI with experiential learning, misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan tanya politik ya, karena nanti nggak muncul jawabannya. Oke? Tapi yang sesuai dengan apa artikel yang sedang kita baca. Misalkan ya, saya tanya, what is the research gap? Ya, ini research gap-nya apa sih dari artikel ini? Nah, ini kita tanya seperti ini, terus langsung muncul. Ya, research gap-nya tuh adalah ini semuanya. Dan di sini ada sumbernya nih. Jadi kalau kita klik nomor 1 ini, nah kita dibawa ke sini. Ya, paragraf ini menjelaskan research gap-nya tuh ini. Ya, atau misalnya saya tanya, what are recommendation ya for future research? Ya, rekomendasinya apa sih buat di masa depan gitu. Nah, ini juga langsung dikasih lihat nih jawabannya ya, dan ada sumbernya. Kalau kita klik itu ada di sini gitu. Ya, atau misalnya please summarize this article ya, especially the research method part misalnya gitu ya, minta buat summary-nya tapi research methodnya aja. Nah, ini langsung muncul nih summary-nya tuh ini ya, jadi intinya dia menggunakan begini. Nah, itu bisa kita pakai juga ya. Nah, itu AI-nya Science Direct Ibu ya. Dan ini baru versi 1. Kita tentu lagi mengembangkan versi 2, 3, dan seterusnya ya. Dan rencananya versi 2-nya akan segera rilis di awal tahun depan. Ya. Dan akan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati saat ini ya, baik untuk Science Direct kontennya sendiri, jadi jurnal-jurnalnya sendiri, sama AI-nya juga sudah tersedia. Ya, boleh dipakai free trial-nya, boleh individual subscription, atau nanti mungkin bisa diskusi juga untuk institutional subscription. Ya, oke, mungkin itu ya dari saya. Semoga cukup jelas. Tapi silahkan kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau informasi yang lain dibutuhkan, boleh kita open ya untuk sesi tanya jawab. Oke, silahkan Bapak Ibu. Boleh juga. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Bapak Ibu, Silahkan. silakan. Mumpung ada Pak Johan yang dari Elsevier langsung ini, silakan. Boleh mahasiswa, boleh dosen, siapapun. Sudah jelas saya kira ya, karena kalau cara akses sih kita aman-aman saja kayaknya Pak. Iya betul, yang penting Bapak Ibu tahu aksesnya ya. Tapi kalau masih bingung-bingung, ya pasti silakan. perpustakaan siap membantu juga. Tadi kalau yang AI tadi, kalau institusi berapa Pak sekitar Pak? Kenapa Ibu? Maaf, suaranya agak kecil di saya. Untuk AI tadi, itu kalau institusi sekitar berapa? Oh, kita bawa offline ya Bu. Tapi harganya pasti jauh. Tadi kalau Ya, kalau jauh. individual tadi sekitar 5 juta lah ya tadi ya. 1 tahun sampai. Oh ya, tadi kalau misalnya per user, Bapak Ibu langganannya individual, dalam 1 tahun itu kan tadi 249 US dollar ya. Jadi nanti kalau dihitung-hitung mungkin itu sekitar hampir 5 juta ya 1 tahun. Gitu. Tapi kalau sebagai perbandingan aja di Bapak Ibu ya, kalau institusi itu biayanya bisa kurang dari 1/10-nya per individu per tahun. Gitu. Jadi bedanya jauh sekali. Gitu. Tapi memang harus langganannya semua ya, semua mahasiswa dan dosen gitu. Kalau keunggulan yang lain Pak dengan AI yang sudah beredar gratis itu, tadi kan kita sudah satu itu kita ada penulisan scientific writing gitu ya. Salah satunya tools AI dari yang sudah beredar, Grok dan kawan-kawan. Betul.
Oke. Perbedaan utama itu terletak pada konten, Pak Ibu. Jadi AI dimanapun itu Gen AI ya, itu mirip-mirip nih sekarang. Bisa tanya keluar jawaban gitu ya, bisa buat SLR juga ada yang udah bisa gitu. Tapi satu hal yang AI lain tidak punya itu adalah akses ke konten Science Direct-nya. Jadi mereka bisa memberikan jawaban, mereka bisa kita ajak diskusi, tapi yang didiskusikan itu kontennya konten apa dulu nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau di Science Direct, karena kita 93% itu Q12, jadi jawaban yang diberikan itu jawaban-jawaban yang sangat berkualitas. Ya, Bapak Ibu juga diskusi dengan artikel-artikel yang bagus-bagus gitu ya. Kalaupun bahasanya susah, Bapak Ibu bisa minta AI-nya sederhanakan gitu. Nah, jadi memang yang paling utama yang selalu kita jaga adalah konten yang ada di Science Direct dan itu tidak dimiliki oleh AI manapun di seluruh dunia. Itu Bapak Ibu, ya. Dan sedikit bocoran juga, sebenarnya ini sih sudah boleh ya kita bocorkan. Nantinya Science Direct AI versi 2 itu, Bapak Ibu, itu bukan hanya untuk memahami konten, tapi Science Direct AI itu rencananya ya dari tim programmer kami, itu bisa untuk mencari funding. Jadi bisa mencari dana hibah, bisa mencari kolaborator, bisa mencari sumber-sumber yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, itu yang nanti kita kembangkan di versi kedua. Dan kalau Bapak Ibu sudah melanggan Science Direct di versi pertama, nanti versi keduanya auto update. Jadi nggak ada tambahan-tambahan biaya apapun. Pokoknya begitu itu rilis ya Bapak Ibu dapat semua fiturnya. Ya, yang sekarang kan fiturnya 3 ya. Kalau kemarin kita diinfokan nanti fiturnya itu bertambah kurang lebih 7 sampai 8 fitur gitu. Itu nanti yang rencananya antara Januari sampai Maret 2026 itu keluar versi keduanya gitu. Dan harganya sama. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing, oh nanti aja lah nunggu yang versi 2. Ya sama aja sih harganya. Gitu. Nggak ada kenaikan ya. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Baik, Ya. rekan-rekan ada yang lainnya? Any questions? Tidak ada, kayaknya sudah clear ya. Nanti materinya bisa diakses di Google Drive yang kami sediakan. Jadi kalau yang materinya Pak Johan ini dalam bentuk bukan slide paparan, tapi ada beberapa link gitu ya, tutorial mungkin yang tidak berkesempatan hadir di sini juga bisa di-share. Nanti kita share di email juga. Sebelumnya kita juga sudah share ya informasi terkait layanan Science Direct yang sudah kita langgan, termasuk Trinka AI yang sudah kita langgan. Cuman beberapa mungkin nggak aware gitu ya bahwa sudah ada masuk email aktivasi yang tadi Trinka mungkin ketindih-tindih dengan ribuan file email yang kita terima gitu ya. Nanti di search lagi dan tolong dibagikan juga kepada rekan-rekan yang lainnya ya. Barangkali ada yang itu tadi nggak aware dengan email-email yang kita sudah sampaikan. Eman karena sudah dilanggan sama ITK untuk Bapak Ibu semuanya dan juga mahasiswa. Baik, terima kasih ya Pak Johan materinya tadi sharingnya. Mungkin barangkali ada yang seperti PPT 2 tahun yang lalu juga boleh kan nanti di-share kami juga share untuk. Boleh. Biasanya kan ada dari Nanti Pak saya Johan. berikan update-nya ya Bu ya. Oke. Iya. Kalau yang saya share 2 tahun yang lalu mungkin kurang update lah. Baik. Kalau memang sudah tidak ada, bagaimana? Ada tambahankah dari Pak Dwi atau dari Pak Johan? Cukup, saya cukup. Pak Johan, silakan. Ya, cukup juga. Silakan dimanfaatkan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua ya. Tuh sayang nih udah dilanggankan. Iya. Ini link Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, sebentar Pak Johan. Ini saya share link barcode untuk link materi 3 materi hari ini. Nanti juga saya share di grup peserta. Dan jangan lupa juga presensinya ya. Kemudian untuk Pak Johan kami berikan apresiasi walaupun dalam bentuk digital gitu ya. Semoga berkenan. Mana tadi? Untuk Pak Johan. Share screen. Nah. Oke, sebagai apresiasi atas sharingnya hari ini, semoga berkenan dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih Pak Johan dari saya, mungkin saya cukupkan. Pak Dwi juga terima kasih.
Saya kembalikan ke MC kali ya untuk menutup acaranya. Silakan. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Pak Johan dan Pak Dwi untuk kita Terima semuanya. terima Semoga bermanfaat. kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu bisa madap seperti yang tadi lagi ke arah sana, fotonya dari sana. Aku percaya kamu. Mungkin yang online bisa on cam. Oke, salam literasi. Backgroundnya Mas. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada segala dukungan dan antusias dari para hadirin sekalian yang telah memeriahkan acara dari awal hingga akhir pelaksanaan. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dari materi kita hari ini. Saya Syahadat Aini Renata Andriana dari Program Studi Matematika Angkatan 2022 selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.